Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pemecahan masalah peserta didik dalam pembelajaran fisika. Dan perkenalkan, saya Tita Yulianti, saya guru di SMA Negeri 25 Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang masalah yang sering timbul atau sering ditemui dalam pembelajaran fisika. Dalam sebuah pembelajaran, suatu alat pengukur keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran adalah dengan diadakannya tes. Nah, kemampuan peserta didik yang dapat diukur dari sebuah tes, salah satunya adalah kemampuan dalam memecahkan masalah dari setiap butir soal yang diujikan. Di dalam fisika, pemecahan masalah itu memang merupakan hal yang utama di dalam memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan butir soal. Fisika merupakan salah satu mata pelajaran yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Pemecahan masalah merupakan salah satu alat utama dalam pembelajaran fisika, dan di situ dibutuhkan banyak pengalaman untuk memperoleh kemampuan dalam memecahkan masalah tersebut. Nah, dari sini saya mendapatkan suatu permasalahan bahwa ini adalah nilai dari peserta didik saya dalam beberapa tes. Kalau kita perhatikan, ada beberapa nilai yang memang rata-rata di bawah KKM. Nah, di sini maka muncullah pertanyaan dalam diri saya bahwa dari data tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa peserta didik masih kesulitan dalam memahami soal tipe verbal atau soal yang sifatnya soal cerita. Nah, dari masalah yang muncul pada peserta didik saya, maka saya mencoba untuk membuat strategi beberapa tahap. Di antaranya, yang pertama adalah memfokuskan permasalahan. Di dalam memfokuskan permasalahan, peserta didik belajar untuk mengidentifikasi masalah berdasarkan konsep dasar, kemudian membuat daftar besaran yang diketahui, dan menentukan besaran yang ditanyakan. Itu strategi pertama yang saya lakukan agar peserta didik dapat memahami pemecahan masalah dalam soal yang berkaitan dengan soal-soal verbal. Kemudian yang kedua, peserta didik dilatih untuk mendeskripsikan masalah dalam bentuk fisika, yaitu misalnya membuatkan diagram atau sketsa yang menggambarkan soal. Jadi soal-soal cerita tersebut atau soal dalam bentuk verbal tersebut diusahakan oleh peserta didik dipindahkan atau diubah dalam bentuk sketsa atau misalnya diagram atau misalnya dalam bentuk tabel ya. Kemudian yang ketiga, merencanakan solusi. Nah, setelah peserta didik merubah ke dalam bentuk fisika, kemudian selanjutnya adalah merubah deskripsi tersebut menjadi bentuk matematis, misalnya menentukan persamaan yang tepat untuk pemecahan masalah tersebut. Kemudian yang keempat, melaksanakan rencana pemecahan masalah. Jadi nilai-nilai yang sudah dituliskan dalam strategi pertama, yaitu memfokuskan masalah, oleh peserta didik disubstitusikan ke dalam bentuk persamaan atau ke dalam langkah yang ketiga. Jadi dari langkah pertama disubstitusikan ke langkah yang ketiga yang sudah dalam bentuk persamaan. Kemudian setelah itu baru peserta didik melakukan perhitungan dan menggunakan persamaan yang dipilih. Kemudian yang terakhir adalah melakukan evaluasi, di mana setelah peserta didik menyelesaikan atau mensubstitusikan kemudian menghitung, maka di situ terakhir peserta didik melakukan pengecekan
sesuai dengan konsep yang digunakan, kemudian perhitungan matematisnya, kemudian besaran yang diukur, serta satuannya, dan tidak lupa peserta didik pun menuliskan kesimpulan dari apa yang ditanyakan dalam soal tersebut. Nah, dari strategi-strategi yang saya terapkan kepada peserta didik, harapan saya bahwa dengan adanya strategi tersebut, eee, setidaknya dapat mengurangi kesulitan para peserta didik dalam memahami dan mencerna soal tes yang bersifat verbal. Dengan adanya hal tersebut, maka saya berharap, setelah peserta didik itu memahami, eee, soal-soal yang berkaitan dengan soal verbal, mudah-mudahan dengan cara seperti itu, nilai tes yang didapat peserta didik pun jauh lebih meningkat, karena dengan, nilai yang bagus, itu menandakan bahwa salah satu, eee, kemampuan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajarannya itu adalah bisa tercapai secara maksimal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pemecahan masalah kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.